Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha agung. Pujian yang lahir dari hati yang lapang tanpa gusar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah beliau kita bisa selamat, kita tidak tersesat dan juga tidak tersasar. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga di padang mahsyar kelak. Pada hari ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, jutaan, ribuan, ratusan, bahkan insan bertakbir, bertahmid dan mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar dan bertahlil bergema membahana memenuhi alam semesta ciptaan Allah yang maha khalid kasih dan maha khalid. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji, mengunjungi tanah suci Mekkah Al-Mukarramah, menempuh jarak yang jauh dengan segenap daya, dana, upaya dan tenaga, meninggalkan seluruh keluarga, handai taulan, sahabat, meninggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, sambil tak henti-hentinya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha selalu menjadi momentum spesial bagi kaum muslimin dan muslimat seluruh alam. Karena itu, khatib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan memetik pelajaran dari kisah kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah indah, penuh haru dan menyentuh hati tersebut merupakan napak tilas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya putranya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selalu terngiang manakala Idul Adha datang menghampiri, sebagaimana termaktub dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mana tatkala anak-anak itu sampai kepada umurnya, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, dan Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Salah satu ajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah tentang keikhlasan dalam berkurban. Berkurban bukanlah sekedar menyembelih hewan, namun lebih dari sekedar itu, ia adalah bentuk pengorbanan yang tulus cinta karena Allah. Semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial bagi sesama manusia. Hal tersebut dapat kita jadikan bahan ibrah atau pengajaran antara lain. Yang pertama, semangat Idul Adha dapat menghadirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman atau kekasih Allah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi spirit untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Bahkan walaupun untuk menyembelih putranya, darah dagingnya sendiri. Sikap ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail sebagai putra tercintanya yang selalu diidam-idamkannya dan selalu dinanti-nantikannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Ismail adalah anak yang telah lama dinanti-nanti dan diidam-idamkan.
Setelah lahir ke dunia, Nabi Ismail adalah anak tercintanya. Namun dengan demikian semua itu ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi meraih dan memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pada hakikatnya tidak diperintah untuk menjadi pembunuh agar menyembelih Nabi Ismail anaknya sendiri. Nabi Ibrahim hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail itu sendiri, karena sesungguhnya semua ini yang ada di dalam dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling kepada Allah dan tidak terlena dengan cinta kepada anaknya sendiri, karena orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah daripada cinta kepada yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya dan tidak membuat tandingan-tandingan Allah dalam menyembahnya dan mentaati segala peraturan dan segala ketaatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cinta manusia kepada makhluk sebagai interpretasi cintanya kita kepada Allah, karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dan hambanya untuk saling mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang dan menyayangi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Islam sangat mengapresiasi persaudaraan yang suci yang datang dari hati nurani berdasarkan keimanan kepada Allah, didasarkan niat lillahi ta'ala. Persaudaraan tersebut akan langgeng seabadi imannya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah Ainal mutahabbu bi jalalil yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, di manakah orang yang saling terkasih sayang karena kebesaranku? Kini aku naungi di bawah naunganku pada saat tiada naungan kecuali naunganku itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ibrah yang kedua atau pengajaran yang kedua, semangat Idul Adha menghadirkan kepekaan atau kepedulian sosial bagi sesama kita. Keikhlasan dalam berkurban mengajarkan kita tentang sikap rela berbagi dan spirit peduli terhadap sesama manusia. Ketika kita berkurban, kita tidak hanya mengorbankan hewan, namun juga sebagian rezeki kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberkahan hidup bukan hanya didapat dari segala menumpuk harta, namun juga dari berbagi terhadap sesama. Idul Adha identik dengan kurban yang secara harfiah bermakna pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban memiliki cakupan makna yang luas, sehingga tindakan apapun yang berhubungan dengan kurban, baik fisik, material ataupun mental, spiritual, pada hakikatnya bagian dari nilai-nilai kurban itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula itu sendiri. Dan apa saja dari harta yang dikeluarkan untuk membantu kesusahan orang lain, maka Allah menggantinya sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Merujuk dari uraian di atas dapat kita ambil beberapa ibrah pelajaran, di antara lainnya. 1. Allah Al-Hakim yang maha bijak menguji ketaatan Nabi Ibrahim dan kesolihan Nabi Ismail dalam peristiwa penyembelihan yang akan atau hampir saja dilakukan oleh Ibrahim selaku ayah kandungnya sendiri kepada putranya Nabi Ismail, anak kandung atau darah dagingnya sendiri, merupakan simbol kepada semua manusia umat di seluruh alam bahwasannya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkorban harus kita tegakkan dan kita galakkan. Pelajaran yang kedua, kurban pada hakikatnya memangkas atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus, tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak-hak orang lain, sifat zalim terhadap orang lain sudah selayaknya disembelih dan dihilangkan dari diri kita sendiri. Yang pelajaran yang ketiga, pembagian daging hewan kurban kepada orang yang tidak mampu hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan sosial umat Islam dan memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, berkurban itu adalah hal yang memang harus kita galakkan. Karena kenapa? Kita bisa membeli kendaraan, kita bisa membeli mobil, kita bisa keluar negeri, kita bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi kita miris kalau tidak bisa mengumpulkan atau menabung setiap tahunnya yang uang nominalnya mungkin 2,5 juta atau kurang dari itu, bahkan lebih dari itu, tapi kita tidak bisa melaksanakan atau beribadah kurban setiap tahunnya, maka kita adalah orang-orang yang rugi. Seperti dalam surat Quran surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa atau demi waktu. Waktu ini kita tidak bisa elakkan. Rasanya baru beberapa bulan kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dan sekarang tiba-tiba kita sudah menjelang di 10 Zulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Maka dalam hal ini hanya orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, bersabar atau dalam menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat dan kita bisa diaplikasikan dalam keseharian kita, terusnya untuk keluarga tercinta dan anak-anak kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عزيز، واعلموا أنه سبحانه وتعالى قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا وخالص الأمور ومؤذي الفجور ومدرس مناسك الحج المبرور. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختمنا في هذا الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الرزق وخير الصحة وخير الأمور وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحبب إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعهد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.